Oke, ini saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama untuk simulasinya dulu, karena ini ada kendala sama recordnya gitu ya. Jadi recordnya itu kalau misalkan saya buka aplikasi lain itu tidak tampak. Jadi yang terbaca di recordnya itu hanya aplikasi paling depan gitu. Jadi saya harus jelaskan satu-satu gitu ya. Saya jelaskan mulai dari simulasinya dulu. Jadi untuk simulasinya itu di sini kalau misalkan Anda lihat nanti di hasil percobaan yang ada di Excel itu ada yang untuk SR flip-flop ya. Ada tabel kolom A, B, kemudian ada tabel kolom R sama S, kemudian ada tabel kolom key sama keynote. Kemudian di situ ada SR key sama keynote untuk yang teori dan ada yang SR key sama keynote untuk yang praktikum gitu ya. Yang praktikum atau yang simulasi berarti Anda tayangkan dari yang simulasi ini hasilnya bagaimana. Anda tampilkan kalau R-nya nyala, LED-nya nyala berarti Anda kasih 1, kalau mati berarti Anda kasih 0. Seperti itu ya. Kemudian input AB-nya mengikuti dengan yang ada di tabel. Seperti itu. Nah, kemudian jangan perhatikan di semua flip-flop itu yang kita gunakan switch-nya adalah ketika nilainya 0 itu justru kita tekan seperti ini, ketika nilainya 1 justru terbuka. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah ada VCC yang sudah tertanam di simulasi ini gitu ya, tapi nggak kelihatan untuk masing-masing IC. Kemudian yang kedua adalah dengan Anda lihat kalau misalkan saya close seperti ini, tegangan yang masuk ke clock itu sangat kecil mendekati 0 gitu. Jadi terbacanya akan mendekati 0 seolah-olah mati gitu ya, seolah-olah clocknya sama dengan 0 seperti itu. Makanya kalau misalkan di close itu justru nilainya 0, kalau di open justru nilainya adalah 1. Itu juga ada di job sheet-nya gitu ya. Jadi sekali lagi job sheet-nya Anda baca pelan-pelan ya. Lakukan sesuai dengan job sheet. Nah, kemudian jadi untuk nilai clock-nya misalkan sama dengan 1 gitu. Seperti ini, kita buka nilai sama dengan 1. Nah, Anda lihat ketika A-nya 1 gitu ya. Misalkan ketika A-nya 1. Mohon maaf ini belum tersimulasikan. Oke, jangan lupa untuk ditekan simulasinya ya. Nah, ketika Oke, itu kenapa seperti itu tadi? Itu adalah dalam kondisi invalid soalnya sempat di kondisi invalid, jadi dia blinket gitu ya. Oke, yang pertama dulu, ini clock-nya saya kasih 1 ya. Sekali lagi kalau open 1, kalau ketika ini dia 0. Jadi ketika 0, maka IC-nya tidak akan, nah, SR flip-flopnya tidak akan menyala ya. Jadi Anda lihat di sini, kalau misalkan harusnya ketika 1 gitu ya, sebelah sini 1 karena ini akan mewakili nilai S gitu ya. Ketika nilai S-nya 1 harusnya kan ini sama dengan 1. Kemudian yang keynote-nya sama dengan 0. Ternyata nggak terjadi apa-apa di situ ya. Makanya ini berarti ketika switch-nya sama dengan 0 nilainya ya. Kemudian kalau misalkan saya open berarti switch-nya sama dengan 1. Nah, ini baru nyala. Jadi ketika Anda lihat ini S-nya 1, R-nya 0 gitu ya, key-nya 1, keynote-nya 0. Nah, ini Anda nanti masukkan ke hasil percobaan di bagian tabel ya, di bagian tabel, kemudian juga di bagian timing diagram. Nanti akan saya jelaskan untuk timing diagramnya gimana gitu ya. Nah, sementara seperti ini dulu ya. Oke, kemudian ketika posisinya kalau misalkan Anda mau merubah nilai A-nya gitu ya, berarti AB-nya sesuai sama yang ada di tabel gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan A-nya 1, B-nya 0, itu A-nya 1, B-nya 0. Nah, berarti kan risetnya itu
akan sama dengan 1 seperti itu, kemudian setnya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian key-nya sama dengan 0, kemudian kinetnya sama dengan 1. Nah, nanti Anda coba kalau misalkan dalam kondisi invalid, posisinya bagaimana? Ya, kalau misalkan posisinya kayak blinket gitu, maka Anda coba matikan dulu, ya matikan dulu clock-nya, kemudian nyalakan lagi, atau di stop dulu simulasinya baru dinyalakan lagi, seperti itu. Nah, itu akan masuk analisis Anda, gitu ya. Gimana kalau misalkan Anda melewati kondisi invalid, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Untuk simulasinya jangan sampai terputus di tengah jalan. Jadi pastikan ketika Anda simulasi untuk satu flip-flop gitu kan, selesaikan dari atas sampai bawah. Jangan sampai terputus di tengah-tengah, kemudian baru Anda mulai lagi setelah sekian lama gitu. Kenapa? Karena ini sekuensial gitu posisinya. Jadi simulasinya harus dalam posisi on terus sampai dari atas sampai bawah gitu ya. Karena yang sebelumnya terpengaruh dengan mempengaruhi output sesudahnya. Begitu ya. Oke, semoga dapat dipahami. Ini untuk yang SR. Kemudian yang D flip-flop, ya yang D flip-flop di sini yang 7474. Semoga tidak lupa bahwa kita sempat bahwa saya pernah ngomong masalah rising edge, atau dia akan baru berubah ketika sesuai dengan yang kita inginkan ketika pada saat kondisi OTW on gitu ya, OTW on gitu. OTW nilainya 1. Nah, kita dapat ini di D flip-flop. Ya, D flip-flop yang kita gunakan dia mempunyai rising edge. Sementara yang SR tadi enggak ya. Jadi yang D flip-flop itu dia mempunyai rising edge. Nah, sekarang Anda coba lihat kalau misalkan switch-nya ini saya off-kan gitu ya. Berarti posisinya off itu seperti ini ya. Kemudian posisinya OTW on itu berarti pada saat dia terbuka seperti ini. Nah, ini kebetulan saya kasih nilai 0 ya, berarti ketika ini posisinya on ya. Posisinya on tapi tidak di rising edge. Jadi sudah on nilainya 1 gitu. Ketika saya rubah-rubah, harusnya kan kalau di flip-flop itu kalau 1 ya nilainya key-nya 1, kalau 0 ya nilainya 0. Nah, ini nggak berubah dari 0, dia tetap 0 aja sampai 1 gitu ya. Harusnya ketika saya rubah 1 jadi 1 dong. Nah, kenapa? Karena posisi clock-nya tidak di rising edge. Seperti itu. Nah, kalau kita menunggu rising edge berarti ini saya matikan dulu. Oke, masih belum berubah. Nah, ketika saya buka ini nanti baru akan berubah. Nah, lihat. Oh, maaf, ini bukan saya simulasikan. Ntar saya close dulu. Pasti lupa saya. Oke, saya simulasikan dulu. Nah, ini posisinya mati ya. Posisinya mati. Oke, kemudian ketika saya buka harusnya ini nanti akan baru bernilai 1 yang key-nya. Oke, nah berpindah ya nilainya 1. Nah, kemudian kalau misalkan saya ganti 0, nah ini nggak berubah karena dia nunggu rising edge. Oke, kita matikan dulu sampai kita buka nanti baru dia rising edge. Nah, seperti itu ya, itu maksudnya adalah rising edge. Jadi Anda coba isi teorinya sesuai sama teori yang Anda ketahui, sesuai sama yang saya sampaikan. Kemudian Anda coba simulasinya apakah sama seperti yang saya sampaikan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang JK flip-flop, oke, untuk yang JK flip-flop di sini kita punya falling edge di sini. Kalau tadi kita di sini yang ini nggak ada rising edge, yang ini ada rising edge. Nah, yang JK flip-flop ada falling edge. Nah, falling edge gimana? OTW mati gitu ya, OTW mati. Nah, sekarang Anda lihat sebelum saya lupa lagi, dimatikan dulu. Oke, nah sekarang Anda lihat untuk falling edge yang di JK flip-flop gitu. Yang di JK flip-flop ini berarti falling edge-nya itu adalah ketika OTW mati. Kalau OTW nyala berarti pada saat ini terbuka ya. OTW mati berarti ketika ini saya close. Oke, nah di sini untuk J-nya 1 berarti key-nya 1, K-nya 0 berarti key-nya 0. Oke. Oke ya, tidak ada perubahan. Ini sudah sesuai. Nah, sekarang kalau misalkan J-nya 0, K-nya 1. Nah, harusnya ini mati kan? Ini nyala. Nah, sekarang kita coba buka. Kalau rising edge, dia punya rising edge, berarti ketika saya buka harusnya langsung ini key-nya mati gitu. Nah, sekarang udah lihat, key-nya masih nyala. Nah, sekarang saya OTW close kan. Nah, dia baru berpindah, baru nilainya 0, yang ini 1. Nah, sekarang kita coba ketika J-nya sama J-nya 1, K-nya 1. Kan toggle ya, jadi berpindah. Jadi yang ini jadi 1, yang kilat jadi 0. Nah, ini belum falling edge.
Jadi nilainya akan tetap sama. Nah, ketika dia close, nah dia baru toggle atau berlawanan outputnya. Itu ya, itu untuk JK flip flop, D flip flop sama RSR flip flop. Jadi Anda coba input outputnya sesuaikan dengan yang ada di hasil percobaan yang di Excel gitu, kemudian Anda tuliskan secara teori dulu, kemudian baru secara praktikum. Apakah teori Anda sama gitu ya sama praktikumnya? Kalau sama berarti Anda sudah siap untuk UAS, karena untuk timing diagramnya itu pasti akan saya keluarkan di UAS gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ketika kita tatap muka. Ya, setelah ini akan saya jelaskan untuk pengisian hasil percobaan yang ada di Excel.